Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuh kasih dan Engkau memeluk kami. sayang. Engkau mengasihi kami. Kau Bukan karena kami hebat. Engkau melihat kami. Bukan karena kami luar biasa di dalam Tuhan. Tapi hubungan kami yang membuat kami terus melekat kepadamu Tuhan. Hidup sih. Kami Tuhan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Amin. Sumber kekuatan bagi semua orang yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Makasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Biarlah terus kami dekat dengan Engkau, terhubung dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat, menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu yang senantiasa rindu dekat dengan Engkau.
menikmati wajah-Mu dan menantikan perkataan-Mu. Terima kasih. Dan begitu juga hari ini dalam ibadah raya, berbicaralah bagi kami semua. Ya. Makasih Engkau yang terus menyampaikan perkataan-Mu bagi kami Amin. di masa-masa ini. Kami tidak pernah sendiri karena Engkau terus berbicara kepada kami. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau terus menyertai kami. Engkau terus menjadi sahabat yang luar biasa bagi kami. Menjadi Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini. Makasih, berfirmanlah, berbicaralah. Urapi hamba untuk menyampaikan perkataan-Mu. Juga jemaat-Mu boleh, kami semua memberi telinga sebagai seorang murid untuk mendengar kebenaran firman. Kami siap Allahku di dalam nama Yesus. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Sehat? Udah ditanya tadi sama yang mimpin worship. Apa? Saya juga ya. Sudah berapa hari. Tapi karena terus aktif pelayanan, tenggorokannya tapi terus mau semangat karena penyertaan Tuhan. Shalom buat kita semua. Kita bersyukur ya yang hadir hari Minggu kemarin. Waktu kita ibadah special meeting. Kita dibagi kebenaran tentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat penting sekali kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berbicara karena situasi di masa-masa ini. Tapi setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kita dipimpin Roh Kudus. Dulu kita dipimpin oleh pikiran kita. Dan bahkan sampai saat ini banyak orang dipimpin oleh bergerak, berjalan, dituntun oleh pikirannya, perasaannya. Tapi Tuhan mau kita ada yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus perlu yang namanya peka dengan Roh Kudus. Seseorang tidak bisa dipimpin Roh Kudus kalau dia tidak peka dan juga untuk membaca firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan berbicara, mengajari kita lewat firman Tuhan yang kita baca. Bukan karena kondisi masa-masa ini, saya ulang lagi, jadi untuk dipimpin Roh Kudus itu, untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, sangat diperlukan sekali. Bukan hanya diperlukan, itulah kita sebagai anak-anak Allah. Terlebih di hari-hari ini. Saya mau membagikan firman Tuhan. Hal ini, ayat ini begitu kuat. Dan hampir kalau saya diminta menyampaikan firman Tuhan atau saya menyampaikan firman Tuhan, sering sekali saya bagikan ayat ini. Kita lihat yuk. Di 1 Yohanes 2 ayat 17. Ayat ini lagi rema sekali buat saya. Sehingga berapa bulan ini menasihati seseorang, berbicara dengan seseorang, menyampaikan firman Tuhan juga. Suka sampaikan ini dan kita mau belajar juga di tempat ini. Dan mungkin ini juga sudah pernah kita dengar. Kita sama-sama baca 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang lakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita lihat sini. Yang A dikatakan 17A itu, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 2 ayat 17 ini. Dan dunia ini dikatakan. Kenapa dunia ini?
sedang lenyap dikatakan. Lenyap kenapa? Oleh keinginannya. Dunia ini sedang lenyap. Dengan keinginannya. Beberapa bulan ini saya suka dapat ayat ini, tapi berapa bulan ini begitu kuat, begitu rema. Apa maksudmu Tuhan? Dan akhirnya suka saya bagikan. Saya teduh, saya tenang. Iya. Hari-hari ini banyak sekali, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, kita tahu bagaimana keadaan hari-hari ini. Dunia saat ini, keadaan yang terjadi saat-saat ini. Sedang banyak hal terjadi. Sedang banyak situasi yang terjadi. Bukan hanya di dalam politik seperti Indonesia. Dalam dunia saat ini juga. Negara-negara lain juga saat ini. Sedang terjadi banyak hal. Bahkan di hari-hari ini sepertinya nyawa itu enggak berharga. Dalam satu rumah bisa kecewa, bisa langsung dibunuh. Apakah itu orang tuanya, itu anaknya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Banyak hal sekarang tidak terjadi. Tidak tahu lagi yang namanya dosa. Tidak lagi tahu yang namanya ada hukum. Bahkan seorang anak-anak, bukan seorang, bahkan anak-anak dalam keluarga juga. Dulu masih ada yang namanya menghormati orang tua. Mengerti yang namanya dinasihati orang tua. Tapi saat ini begitu sulit sekali untuk menemukan. Atau bukan sulit ya. Banyak terjadi. Seorang anak sudah semaunya. Di dalam rumah, dalam pergaulan. Orang tua ngomong tinggal jawab. Dunia ini sedang terjadi sesuatu. Bahkan waktu kita lihat yang di Amerika, Charlie ya, dia seorang yang aktif dalam politik, tapi suka juga menyisipkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan sesuatu, nanti ada firman Tuhan disampaikan. Tapi dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Ditembak dia. Sebelum dalam perjalanan, dia mengalami ditembak. Charlie ini sudah mengalami tekanan, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak enak. Karena suka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah ditembak, ada terjadi kebangunan rohani. Orang menangis, orang kehilangan. Ada yang tidak suka, yang benci kepada dia, bersorak, sukacita. Tetapi yang pernah mengalami suatu perkataan dari kebenaran firman Tuhan disampaikan, kehilangan, menimbulkan suatu efek doa, menangis. Akhirnya timbul jadi suatu kebangunan rohani. Dan yang luar biasa terjadi apa? Di kampus-kampus terjadi kebangunan rohani. Di Inggris, di Amerika, belum negara lain, di Korea. Tapi di kampus-kampus di Amerika. Mahasiswa-mahasiswa ini kehilangan karena juga suka menyampaikan dia firman Tuhan. Mahasiswa ini berangkulan menangis, tapi jadi timbul hadir suatu di kampus-kampus ini orang berdoa. Mahasiswa ini jadi berdoa, mahasiswa ini jadi menangis.
Dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dalam dunia politik, di Indonesia juga. Korupsi. Sudah tahu salah, tetap dilakukan seperti dengan di ayat 16. Kita lihat itu ayat 16. Dikatakan ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan yang hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di dunia ini sedang banyak melakukan keinginan daging. Udah tahu salah tetap dilakukan, keinginan daging menguasai. Apa yang ingin diinginkan dilakukan. Matanya melihat sesuatu dilakukan. Lewat pencurian motor, dengan punya trik yang cara motor dicuri, keinginan mata. Keangkuhan hidup, kesombongan masa-masa ini sedang luar biasa. Keangkuhan sangat luar biasa sekali di masa-masa ini. Tadi dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apa keinginan itu? Apa yang membuat dunia ini jadi sedang lenyap dengan keinginan itu? Keinginan mata. Sudah tahu tidak benar, tetap dilakukan. Dipandang dulu, akhirnya tergoda. Ada nafsu. Roh jahat bekerja. Ini keinginan daging. Ini bukan hanya di desa, di kota. Dunia sedang mengalami ini. Dalam pemerintahan, apa yang diinginkan dilakukan. Itu sebenarnya membuat satu rasa sakit, tapi tetap gagah keangkuhan hidup. Menimbulkan sebenarnya satu hal yang tidak baik, tapi seperti tidak melihat itu, ada keangkuhan hidup. Bisa tetap dengan berdasi, bisa tetap menjadi seorang ibu yang baik sepertinya, tapi sebenarnya seorang ibu, seorang wanita, seorang anak-anak muda, bapak-bapak, mahasiswa, anak remaja, sebenarnya sudah ada di dalam, dikuasai keinginan dunia ini. Karena ini terus terjadi, akhirnya apa yang terjadi? Dunia ini lenyap. Kok seperti ini ya, gitu. Dunia ini lenyap. Dulu gak seperti ini, kenapa sekarang seperti ini? Kita sekarang sedang memasuki, ya bukan sekarang, mungkin memasuki zaman baru. Kita masih ada mengalami di zaman akhir ini, memasuki zaman yang baru. Suatu keadaan yang kita lihat, kok seperti ini? Dulu saya tidak seperti ini ke mama saya, dulu saya tidak seperti ini ke papa saya. Kenapa anak-anak saya sekarang begini? Dalam hal suami istri juga. Seorang istri bagaimana ke suami, seorang suami kepada istri. Padahal mungkin dia dulu melihat sebelum dia menikah, waktu melihat orang tuanya seperti itu, saya nanti gak mau seperti ini. Saya gak mau seperti mama saya suka melawan suami saya. Seorang anak laki-laki juga, saya nanti kalau menikah saya gak mau seperti papa saya. Apa itu mungkin belum ikut Tuhan, mungkin masih masa remaja, melihat orang tuanya suka ribut. Lalu dia ketangkap Tuhan, ikut Tuhan. Saya bersyukur. Berapa minggu ini saya dibawa Tuhan dalam pelayanan mahasiswa-mahasiswa. Bahkan waktu di Balikpapan, saya rela, saya siap, berkondisi kurang sehat. Pulang sampai larut malam dari sana. Bisa membagikan bagaimana anak-anak muda sekarang.
supaya mereka dekat dengan Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya. Bisa seseorang, saya nanti tidak mau seperti papa saya. Lalu ikut Tuhan. Udah punya Tuhan. Waktu dalam perjalanan hidup bisa tergoyah. Tersedot oleh suatu keinginan dunia ini. Bisa masalah yang terjadi dalam dunia ini. Bisa situasi yang terjadi di dunia ini. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia persahabatan. Mungkin dia aktif dalam politik. Aktif dalam media sosial. Aktif. Bisa terjadi hari ini banyak kegiatan-kegiatan. Di sana ada sesuatu keadaan yang dialami. Mungkin aktif dalam dunia politik, dalam persahabatan. Dibawa dari luar sampai di rumah. Akhirnya bisa terjadi di rumah. Keadaan yang tidak baik di dunia kampus, di dunia pelayanan. Bisa terjadi hari-hari. Dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Kenapa nih ayat 16 ini? Karena keinginan daging. Daging ini gak bisa dikuasai. Mata ini gak bisa dikuasai. Kesombongan, keangkuhan, harga diri dalam diri tidak bisa dikuasai. Akhirnya bisa terjadi suatu keadaan. Kita sedang ada di masa-masa yang luar biasa di hari ini. Nanti kita lanjut di sini, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Nanti kita kembali lagi satu di sini. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Satu Petrus 4 ya. Maaf, bukan ayat 1, ayat 7. Karena silo nggak kelihatan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Di sini 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk itu di sini ada diajak. Di saat keadaan segala sesuatu sudah dekat di hari-hari ini. Karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sekarang sedang menguasai banyak orang. Dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Di sini ada suatu nasihat, ada suatu ajakan. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Kenapa? Dikatakan di sini supaya kamu dapat berdoa. Kenapa ujungnya berdoa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Bukan supaya tujuannya kuat. Tapi supaya dapat berdoa karena umatnya yang sudah ikut Yesus. Kekuatan itu adalah di dalam doa. Ku cari wajahmu, dekat dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menguasai diri dan tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa. Kalau tidak bisa menguasai diri dan bisa tidak tenang, tidak bisa berdoa. Dan waktu bisa berdoa, Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan mengingatkan. Kita sudah dikuasai keinginan daging. Ada daging kita bekerja. Mulai ada keangkuhan dan kesombongan terjadi.
Waktu kita menguasai diri kita dan tenang datang di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di situ Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memimpin. Dan di situ Roh Kudus akan berbicara. Ada sesuatu terang yang muncul. Jadi bisa tahu. Oh, saya tadi begini ya Tuhan. Bersyukur kita untuk Tuhan kita. Di masa-masa ini bisa orang, memang kuduan dan dunia ini lagi gini. Tapi kita enggak. Kita yang di dalam Tuhan berbeda. Kita kembali tadi yang 1 Yohanes 2 ayat 16-17 tadi. Kita yang dalam Tuhan itu berbeda. Semua bisa berubah, tapi kita tetap bisa berbeda. Kita lihat ayat 17 itu. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita tadi udah belajar. Tetapi kita lihat yang B. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Apapun yang terjadi di hari-hari ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Orang yang tetap ada di dalam Tuhan. Sekalipun dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya. Untuk itu berjaga-jaga. Melihat sesuatu, dijaga perkataan kita. Memang dasar dia memang orangnya begitu. Jaga. Memang. Lagi begini kok. Lalu ada keluar kata-kata bukan berkat. Jaga. Supaya apa? Apapun yang terjadi. Kita akan mengalami seperti yang disampaikan di sini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan sekedar hidup. Bukan sekedar ada itu mesti tetap ada nyawa ini. Tetapi melakukan sesuatu di masa ini sama nih. Saya waktu melihat Charlie yang ditembak. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia ditembak membawa satu dampak yang luar biasa. Mereka menangis. Jadi berdoa di bawah Roh Kudus. Membawa suatu kebangunan rohani. Bukan keluar suatu kata-kata kutukan kepada yang menembak. Bukan makian kepada yang menembak. Tetapi mereka ada terus di dalam Allah. Bahkan mereka berdoa. Sewaktu melihat anak-anak mahasiswa ini berpegangan tangan, ada yang berpelukan. Seorang omah-omah dengan suaminya udah tua juga mereka berpelukan, tapi jadi nangis. Anak mahasiswa mereka jadi menangis. Jadi ada puji-pujian kepada Tuhan. Tapi suatu rasa sakit yang akhirnya dikuasai keinginan daging, keangkuhan hidup, akan semakin kehilangan perkataan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Waktu dia mengalami sesuatu keadaan yang tidak enak, waktu dia mengalami suatu keadaan yang tidak baik, tapi keadaannya lebih dikuasai keinginan daging, keangkuhan hidup. Lalu melihat, kenapa seperti ini? Gara-gara dia aku seperti ini. Keangkuhan hidup, keinginan daging. Akhirnya apa kalau kayak ini?
tidak ada di dalam melakukan kehendak Allah, tapi berbeda. Waktu keadaan seperti itu, dia melakukan kehendak Allah. Ini janji Tuhan, akan tetap hidup selama-lamanya. Kalau masih kita ingat firman Tuhan yang sering sekali saya sampaikan beberapa bulan lalu, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang yang B-nya, aku datang memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Yesus datang, aku datang memberi hidup, dia bilang. Memberi dalam segala kelimpahan. Hari ini perusahaan-perusahaan banyak tutup. Banyak pengangguran, lagi banyak pengangguran. Saya kalau jalan, melihat ada tukang jualan, panas-panasan. Saya sembari di kendaraan, Tuhan berkati Tuhan. Yang mikul panas-panasan nanti hujan, pas lagi hujan, Tuhan tolong dia Tuhan. Hari ini juga banyak PHK. Bukan hanya menderita di dalam permasalahan hidup, tapi apa? Keuangan. Tapi di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup segala kelimpahan. Dan Yesus mengajari, mengingatkan hati-hati dengan iblis. Supaya jangan terus ada muncul keinginan daging itu. Keangkuhan itu. Lagi susah hidup. Keinginan daging muncul. Si iblis bekerja, si pencuri bekerja. Berbohong, menipu, mencuri. Supaya apa? Bisa tetap makan. Mengatur suatu kata-kata. Supaya bisa membohongi. Supaya dapat uang. Berbohong. Tapi beda buat kita. Untuk kita anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka diajarkan, jadilah tenang, kuasai dalam dirimu. Kenapa? Karena ada dalam kehidupan kita, dalam hidup kita ini ada Yesus. Tidak mudah berkata, jadilah tenang, kuasailah dirimu. Itu tidak mudah. Sudah terjadi suatu keadaan yang begitu memprihatinkan. Sudah terjadi suatu keadaan yang begitu sangat-sangat tidak baik. Bagaimana bisa? Jadilah tenang, kuasai dirimu. Tapi Tuhan kita bukan sedang sekedar berbicara. Bukan sekedar untuk kita berdoa aja. Karena ada Yesus. Aku ada dalam dirimu. Aku ada memberi kehidupan dalam dirimu. Dan dikatakan tadi. Di 1 Yohanes 2 itu. Waktu kita melakukan ini. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Lihat ini. Waktu kita melakukan kehendak Allah itu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Lalu berdoa. Di situ kita kembali bisa mendengar suara Roh Kudus yang kita pelajari hari Minggu kemarin. Di situ akhirnya kita bisa melakukan kehendak Allah. Tadinya oleh suatu keadaan susah untuk melakukan kehendak Allah. Karena sudah dikuasai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, rasa sakit, kecewa. Karena daging kita juga nih luka. Sulit untuk melakukan kehendak Allah. Tapi karena Yesus, kita bisa melakukan kehendak Allah. Berpegang teguh. Karena Yesus, kita tetap bisa melakukan kehendak Allah. Dan di sini dikatakan, yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup selama-lamanya. Bukan hanya masa ini, selama-lamanya
kita sedang ada di zaman akhir. Kita lihat sedang memasuki zaman akhir yang kayak gini. Pengajaran LGBT juga menghalalkan, membolehkan LGBT saat ini sedang terjadi. Banyak hal sedang terjadi hari ini. Ini lagi nih saya muncul pikiran saya, siapa tahu maksud Tuhan saya bagikan. Ada seorang guru, bukan di Samarinda. Saya menyapanya, hai bagaimana kabarmu? Lama kita tidak ketemu. Dibilang, ibu saya lelah, saya lagi capek. Guru ini, saya lagi lelah, saya lagi capek. Bahkan untuk ibadah pun saya tidak datang ibadah. Lelah, capek. Lalu diceritakanlah kayak apa murid-murid di sekolahnya. Karena dia terus untuk ada dalam atas murid-murid ini. Sampai polisi datang ke sekolahan ini. Orang tua menyedihkan sekali. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Pergaulan bebas. Mereka melakukan, divideoin. Nyabu. Di sekolah itu nyabu. Dulu ada orang yang namanya menjaga tata tertib di sekolah. Saya lagi belajar ini, dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Dunia sekarang, dunia pendidik di sekolah-sekolah. Seorang guru, saya bilang, ibu dukung doa kamu. Saya bilang, saya berdoa untuk kamu, lelah sekali ibu. Dia bilang. Karena mereka untuk mengurusi murid-murid ini. Hal yang tidak baik, yang kotor, dipoto, divideoin. Kalau kamu nggak mau melakukan lagi, lihat apa katanya. Nanti saya share ini. Tapi kita bersyukur untuk kita melakukan kehendak Allah. Dikatakan tetap hidup selama-lamanya. Kita buka yuk Kolose 1 ayat 23. Untuk itu di dalam untuk kita ada terus bisa melakukan kehendak Allah. Kita lihat ini Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di sini kita disampaikan juga hari ini. Dikatakan tadi, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana kita supaya tetap ada di sini? Jangan kita mau tergeser dari pengharapan kita atas firman Tuhan yang kita pernah miliki. Amin. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, situasi apapun. Makanya waktu seorang guru ini saya bilang, kuat kamu ya, ibu dukung doa kamu, Tuhan berkati kamu, saya bilang. Di sini katakan jangan mau digeser kepada Injil, kepada firman yang sudah kita miliki. Jangan goncang tapi tetap teguh. Makanya Yesus berkata, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Kenapa? Kalau kita terus ada di dalam iman, teguh dan tidak bergoncang. Tidak tergeser. Seseorang bisa tergeser.
Tapi kita saling menguatkan. Bangun terus gerakan 2-3 orang doa sepakat. Amin. Amin. Untuk saling mengingatkan. Saat ini orang susah mencari seorang sahabat yang bisa dipercayai. Tapi jadilah kita tubuh Kristus menjadi saudara seiman yang bisa saling dipercayai. Untuk minta tolong dukung doa. Untuk bisa menyampaikan sesuatu keadaan kita. Karena hari-hari ini banyak yang sudah tergeser. Banyak yang tergeser. Tapi puji Tuhan. Karena sesuatu persahabatan bisa kembali ada bersama dengan Tuhan. Akhirnya mengalami suatu apa? Keadaan apapun di zaman akhir ini. Dan waktu memasuki suatu zaman yang baru. Di saat menantikan kedatangan Tuhan. Janji Yesus akan tetap hidup selama-lamanya. Kita bisa menjalani kehidupan kita. Itu janjinya. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Sekalipun keinginan daging begitu kuat, dunia sedang lenyap, kita melihat kok bisa begini. Di rumah kita bilang kok bisa begini. Kita melihat kok bisa begini. Dengar berita kok bisa seperti ini. Bisa seseorang tergeser. Tapi mari kita mengejar. Ini janjinya akan tetap hidup selama-lamanya. Kita buka yuk 1 Timotius 4. Satu Timotius 4 ini kita lihat ada tulisan perikop itu di ayat 1 itu. Bagaimana ada Timotius menghadapi ada pengajar sesat. Masa yang terjadi saat itu. Kita lihat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu,
hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini disampaikan Paulus kepada Timotius dan dia menyampaikan akan ada pengajaran-pengajaran sesat seperti itu. Banyak yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Buat kita juga Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang ada di masa-masa yang tadi saya sampaikan. Kondisi keadaan dunia ini yang semakin memprihatinkan. Kondisi dunia ini, bahkan yang tadinya sudah percaya Tuhan ada yang meninggalkan Tuhan. Atau bahkan ada, dia beribadah tapi hidupnya tidak melakukan apa yang dia dapat dari firman Tuhan walaupun dia adalah seorang Kristen, anak Tuhan. Tapi kita di sini belajar, mari kita juga belajar apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Di sini Timotius di sini Paulus menyampaikan kepada Timotius setelah disampaikannya tentang keadaan hari-hari ini, yaitu ada pengajaran-pengajaran sesat, mereka melarang kawin, ya. Mari kita hari-hari ini bangkit seperti yang di ayat 6. Hari-hari ini banyak orang perlu kita teguhkan, kita kuatkan. Seperti di ayat 6 itu. Dengan selalu mengatakan hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Mari kita, siapapun kita di hari ini, yuk kita mengajak orang-orang lain. Untuk di hari-hari ini kita mengingatkan mereka akan Tuhan kita Yesus Kristus. Menguatkan mereka, mengajak mereka supaya memiliki kehidupan yang sehat di dalam Tuhan. Kita bangkit untuk dalam berdoa, untuk mereka dekat dengan Tuhan. Kita hari-hari ini diajak Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena bisa terjadi seperti di ayat 7. Orang mempercayai tahayul-tahayul. Bukan kepada firman Tuhan. Bukan lagi beribadah. Seseorang bisa beribadah. Tapi hanya ke gereja datang beribadah. Tapi tidak menikmati firman Tuhan. Tidak menikmati pujian. Tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia datang beribadah. Tetapi hatinya tidak dibawa kepada Tuhan. Memuji Tuhan hatinya tidak dibawa kepada Tuhan. Makanya sampai di sini katakan latih dirimu beribadah. Karena waktu beribadah hanya biasa-biasa saja dalam beribadah. Berarti mulai dari rumah. Mulai latih diri beribadah. Dalam hubungan pribadi dengan Tuhan ada mulai kesungguhan dalam menyembah memuji Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Kita di hari-hari ini sedang Tuhan inginkan menjadi berkat di hari-hari ini. Mengajak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kan hari ini banyak orang menjadi percaya kepada tahayul-tahayul. Nasihat-nasihat orang tua zaman dulu. Mari kita bangkit dari hari ini. Mulai dari rumah kita mulai membawa hidup kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang berikutnya ayat 8. Di sini katakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Engkau bisa latihan badani, engkau bisa jasmanimu, engkau latih tubuhmu, engkau melatih tubuhmu, fisikmu, tubuh fisikmu secara jasmani kau latih. Tapi di sini apa nasihatnya? Tetapi ibadah itu berguna. Di saat dunia sedang lenyap dalam keinginannya, di saat dunia sedang dikuasai, banyak orang lebih dikuasai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Gak bisa menguasai diri, gak bisa jadi tenang, gak bisa jadi berdoa, gak bisa jadi beribadah. Tapi di sini kita dinasihati untuk masa-masa ini. Untuk kita ada di ayat 8 itu apa?
untuk kita semangat dalam beribadah. Amin. Untuk kita semangat beribadah. Tadi bilang latihlah dirimu beribadah. Tapi sekarang apa? Untuk kita ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan juga yang akan datang. Yesus katakan di 1 Yohanes 2 tadi, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dan Allah juga menghendaki kita untuk ada dalam suatu ibadah. Allah juga menghendaki kita. Dan orang yang beribadah itu dikatakan, dia akan hidup. Dan bukan untuk hidup saat ini, tapi hidup yang akan datang. Selama-lamanya. Di 1 Yohanes itu dikatakan, orang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Di sini juga dikatakan, kita beribadah. Kita mulai kembali bangun yang namanya doa itu. Di saat ini, supaya banyak orang tidak mengalami kematian secara rohani, tapi hidup di dalam Tuhan. Dan bukan hanya saat ini, tapi sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput umatnya semua dalam keadaan siap. Karena dia terima Yesus, tapi jalan kehidupan dalam ibadah dia main-main. Hidupnya sama dengan dunia ini, tersedot dengan keinginan dunia ini. Yesus tidak melihat seperti itu. Tuhan Yesus tidak akan peduli, bukan peduli. Waktu Yesus datang, Yesus tidak akan memberikan tempat yang disediakan bagi dia. Kita lihat lagi. Ayat 10. Dikatakan tadi, untuk kita beribadah, ayat 10, untuk itu perlu kata di sini kita untuk berjuang. Kenapa kita bisa berjuang? Karena kita memiliki pengharapan kepada Injil. Dalam membangun orang, menasihati orang, mengajak orang mulai peduli kepada orang, mulai berdoa, Tuhan bawa dia bagi Engkau Tuhan. Jangan sampai dia di masa-masa ini Tuhanku, terbawa keadaan dunia ini yang semakin lenyap oleh keinginan dunia ini. Mari kita menjadi gereja, jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan juga. Mari kita hari-hari ini bangkit, yang kita sudah lama ikut Tuhan, yang terlibat melayani, kita para hamba-hambanya. Di hari-hari ini terus kita memiliki pengharapan kepada Allah kita semua. Lalu kita hari-hari ini juga untuk berjuang. Dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena melihat hari-hari ini. Kita lihat lagi, ini kita sudah pelajari tadi ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Kita sampaikan ke banyak orang untuk kita mengajak hari-hari ini. Di sini ada nasihat juga untuk anak-anak muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ada nasihat untuk anak-anak muda. Lalu ayat yang 13. Ayat 13. Diajari lagi di sini. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dikatakan membaca kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku, dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Kita akan bisa melakukan kehendak Allah oleh karena kita punya firman Allah. Amin. Oleh karena kita bertekun dalam membaca firman Allah. Untuk itu mari kita terus bertekun membaca firman Allah. Ayo, bilang kanan kirimu, ayo bertekun membaca firman Allah. Bertekun. Yang di belakangnya, coba. Bertekun membaca kitab suci, firman Allah. Semangat bro, semangat sis. Ya, dikatakan bertekun membaca kitab suci.
Amin. Yang terakhir kita lihat ayat 15. Ya, yang terakhir ayat 15. Sini dikatakan, kita tadi banyak belajar untuk tekun, setia. Ada pengajaran-pengajaran sesat, ada keadaan hari-hari yang terjadi. Lalu yang kedua kita sudah belajar untuk tetap setia dalam beribadah, kita bertekun dalam beribadah, kita berjuang karena kita memiliki pengharapan. Lalu kita bertekun dalam membaca kitab suci. Lalu ayat 5, yang kelima ya, kita lihat ayat 15. Apa yang kita pelajari hari ini? Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Amin. Mari kita hidup di sini. Kita hidupi ini. Dalam beribadah. Bertekun dalam beribadah. Terus kita berjuang walaupun banyak masalah, ada suatu keadaan. Dalam membaca firman Tuhan juga, disitulah Allah akan mengajari kita sehingga kita melakukan kehendak Allah. Kita bisa menguasai diri kita dan tenang dan berdoa karena ada firman Tuhan. Roh Kudus yang berbicara seperti yang kita pelajari. Dengar firman Tuhan hari Minggu kemarin di special meeting. Roh Kudus itu berbicara karena firman yang kita dapat. Lalu dikatakan di sini, hidup di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Mari kita rindukan. Kita memiliki kemajuan dalam hidup kita. Kemajuan, ada peningkatan dalam beribadah. Amin. Dalam membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Kita rindukan. Ada kemajuan. Di sini pada semua itu hiduplah dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Mari kita rindukan ada kemajuan dalam diri kita. Bagaimana kita dalam membaca firman Tuhan? Ada kemajuan atau peningkatan atau penurunan? Coba. Halo Say, halo guys. Sapa coba. Bagaimana kita dalam baca firman Tuhan? Mudah-mudahan baca firman Tuhan bukan ada yang stres ya. Aduh, aku belum selesai nih. Aduh. Akhirnya waktu dibaca, baca firman Tuhan jadi kayak tertekan. Berarti salah. Amin. Jangan takut sama pembimbingmu. Nanti kalau ditanya pembimbingku, udah baca di mana kamu firman Tuhan? Belum bergerak-gerak. Karena takut ditanya. Puji Tuhan, saya dulu punya pembimbing yang luar biasa. Saya hanya ditanya. Bukan baca firman Tuhan satu aja. Saya enggak ditegur, enggak disapa. Sedihnya. Orang-orang lain disalam sama pembimbing saya. Saya enggak disalam. Kenapa? Pembimbing saya karena tahu saya tidak saat teduh dan saya tidak baca firman. Karena saya ditanya, Ami, baca firmanmu udah di mana? Dia lihat, dari belum saya jawab, dari mukaku udah tahu mimikku. Belum saya jawab, tapi dari mimik muka saya itu langsung ditinggal saya. Minggu berikutnya datang ibadah yang lain. Yang dekat saya disalam, saya enggak disalam. Jahatkah? Oh tidak. The best sekali, luar biasa sekali pembimbing saya. Kalau pembimbing saya tidak seperti itu, saya tidak akan berjuang untuk baca firman Tuhan. Karena pembimbing saya seperti itu kepada saya. Akhirnya saya berjuang untuk baca firman Tuhan. Akhirnya apa? Apakah saya karena berjuang baca firman Tuhan jadi stres? Enggak. Saya jadi tahu, oh kayak gini ya Tuhan. Jadi semakin penasaran baca firman Tuhan. Semakin rindu lagi, semakin rindu lagi. Awal-awal tahun pertama, tahun kedua pertobatan terima Yesus.
Dan kemajuanmu nyata, bukan hanya udah sampai di mana kita. Mulai ada gairah semangat dalam baca firman. Jadi kita nih baca firman Tuhan, jangan karena disuruh, tapi memang supaya kita tahu kebenarannya. Supaya kita tahu kehendak Allah di hari-hari ini bagi kita. Amin. Firman Tuhan tadi katakan, supaya kau mengerti kehendak Allah. Firman Allah lah yang menjadi kita tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kita baca firman Tuhan supaya kita tahu kehendak Allah. Apa ya Tuhanku? Apa Tuhanku? Disitulah Tuhan berbicara. Roh Kudus akan berbicara kepada kita semua lewat firman-Nya. Amin. Mari kita semua semangat dalam melakukan kehendak Allah dan janjinya kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita datang pada Tuhan. Yuk. Haleluya. Setiap kita datang pada Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita rindukan kita ada di dalam kehendak-Nya. Kalau kita ada di masa-masa ini, di zaman ini, kita bersyukur. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita gairah di dalam doa. Mari kita rindukan. Ada kemajuan juga dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kemajuanmu nyata. Kita rindukan ada kemajuan di dalam kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada doa kita dengan Tuhan. Saat teduh kita. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Inilah kami Tuhan. Biarlah kami terus kuat dalam Engkau. Dan kekuatan kami adalah Engkau Tuhan. Kami tidak membiarkan pekerjaan iblis merusak hidup kami. Dasar hidupku yang berdaulat. Ini kami urapi kami Allahku. Ku terhubung dengan dalam nama Yesus. Kau mengurapi kami Bapa. Selalu biarlah di masa-masa ini semakin nyata kemajuan dalam diri kami. Kami semakin menikmati hadirat-Mu. Kami semakin suka dekat dengan Engkau. Bapa, ini kami. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Berkati setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan kami berbicara kepada kami. Katakan diri-Mu kepada kami Tuhan. Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Terima kasih Tuhan, biar setiap kami terus memiliki hubungan yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau terus membangun roh kami ingin terus membangun hubungan kami yang semakin intim di dalam Tuhan. Terima kasih Allah kami yang luar biasa buat firman-Mu, buat setiap kami. Biar setiap kami bisa Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan buat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mempersiapkan persembahan kita. Ada yang belum dapat amplop? Sudah semua. Mari kita berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita katakan, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku yes Tuhan, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin ya, kita diberkati selalu oleh Tuhan kita, amin. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Kita katakan bersama-sama, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku amin. Thank you. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk hadirat, untuk apa yang kau sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk rohmu yang bekerja atas kami. Biarlah kami semua Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Dan semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Rohmu yang terus mengurapi kami, memakai kami Tuhan.
bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, kami sudah memberikan harapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami sudah memberkati Engkau Tuhan dengan berkat Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkati apa yang kami sudah persembahkan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas berkat-Mu ini Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapinya Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kau yang sudah memberkati kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kepada kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami dan berfirman-Mu. Roh-Mu yang sudah mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja bagi dia, maka dia Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi dia lebih dahsyat lagi Tuhan dari apa kami sudah dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami semua akan sudah diberkati oleh Kau. Dan Kau yang bekerja atas kami Tuhan Yesus, mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, dan kami sudah akan pulang Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya haleluya. Amin. Yes.